kemana-mana, mari kita belajar bersama-sama. Daripada belajar sendiri, nanti pusing, ujung-ujungnya jadi kesel. Sebelum masuk ke pembahasan kita akan melihat kembali beberapa aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan klasifikasi terhadap berbagai objek di sekeliling kita. Seperti cewek dan cowok, anjing dan kucing, apel dan jeruk. Bahkan, kita juga melakukan hal tersebut dalam jumlah objek yang banyak. Atau terhadap objek-objek yang memiliki kemiripan satu sama lain. Kadang kita juga kesulitan atau bingung dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat menentukannya. Tapi dalam video ini, kita akan membahas bagaimana komputer dapat melakukan klasifikasi seperti yang kita lakukan. Contohnya adalah, bagaimana komputer menentukan hewan itu anjing atau kucing, atau mungkin yang lainnya. Untuk memulai pembahasan kita perlu ketahui dulu apa itu algoritma support vector machine. Bayangkan sebuah taman yang terdapat beberapa anjing dan kucing. Bagaimana sebuah komputer dapat menentukan mana yang anjing dan kucing? Yaitu menggunakan suatu algoritma yang bernama algoritma klasifikasi. Ada beberapa contoh algoritma klasifikasi. Ada support vector machine, decision tree, random forest, dan masih banyak lagi. Yang akan kita bahas dalam video kali ini adalah support vector machine. Support vector machine diperkenalkan oleh Boser, Guyon, dan Vapnik pada tahun 1992. SVM adalah algoritma supervised untuk klasifikasi yang bekerja dengan cara mencari hyperplane dengan margin terbesar. Ada 3 poin yang kita lihat di sini, yaitu supervised, klasifikasi, dan hyperplane dengan margin terbesar. Apa itu supervised? Supervised berarti kita harus ajarin terlebih dahulu si komputer itu. Kita kasih tahu mana yang anjing, mana yang kucing. Komputer akan menerima data tersebut dan disimpan untuk dipelajari dan melihat apa saja ciri-ciri anjing dan kucing. Sehingga ketika komputer disuruh menentukan kucing atau anjing, dia akan melihat kembali data yang dia miliki dan menentukan, oh itu ternyata kucing. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana cara kerja SVM. Dari data yang kita punya, ada 3 hal yang harus ditentukan dalam SVM. Yang pertama adalah support vector, hyperplane, dan margin. Support vector adalah 2 data yang memiliki jarak terdekat yang berasal dari kelas atau kelompok yang berbeda. 2 data ini yang akan dijadikan support vector. Hyperplane adalah garis pembatas antar support vector. Dan margin adalah jarak antar support vector dengan hyperplane. Tapi, yang harus diperhatikan adalah margin yang kita buat harus maksimum untuk dapat mengantisipasi misalnya data yang mungkin mirip dengan kelas lain. Seperti kita lihat pada hyperplane nomor 2, dalam mengklasifikasikan data baru, hyperplane tersebut salah mengklasifikasikan anjing jadi kucing, dan kucing jadi anjing. Oleh karena itu, kita gunakan hyperplane nomor 1, karena memiliki margin maksimum dan tepat dalam mengklasifikasi. Tapi tidak semua data yang kita temukan akan semudah itu. Mana kalau datanya tidak linear? Maksudnya tidak linear itu seperti apa? Kita lihat contoh data berikut ini. Gimana kalau datanya seperti ini? Data seperti ini kita tidak bisa gunakan cara sebelumnya, karena akan salah besar dalam klasifikasi. Ada cara yang bernama kernel trick, yaitu dengan membuat dimensi baru. Data tersebut
akan masuk ke dalam dimensi baru, sehingga kita dapat memberikan batas antara kedua kelas tersebut dengan membuat hyperplane-nya. Jika dilihat dalam bentuk awal, maka hyperplane-nya akan terlihat seperti ini. Kita udah bahas cara kerjanya, tapi apa sih kelebihan SVM dibandingkan yang lain? Ada beberapa kelebihan SVM yang dapat kita lihat dari pembahasan tadi. Berikut kelebihan dan kekurangan dari SVM. Kelebihannya, karena dia supervised, jadi kita dapat kontrol keakuratan klasifikasi, karena kita ajarin terlebih dahulu. Yang kedua, adalah kernel trick, karena pada nyatanya, data yang banyak kita temukan tidak hanya dapat diklasifikasikan dengan garis tengah lurus saja. Banyak data yang kita temukan akan tidak linear. Tetapi SVM juga memiliki sejumlah kekurangan, yaitu tidak cukup baik digunakan dalam jumlah data yang besar. Selain itu, kernel trick yang kita sudah bahas tadi tidak mudah untuk diimplementasikan. Dari pembahasan SVM, sekarang kita lihat contoh penggunaan dalam kehidupan nyata, yaitu melakukan scan dan deteksi pada tubuh manusia yang digunakan oleh alat MRI untuk mengklasifikasikan teks atau berita, baik itu termasuk film, olahraga, atau teknologi, dan deteksi keberadaan objek, atau yang biasa kita sebut computer vision, atau penglihatan komputer. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah SVM sebagai algoritma supervised klasifikasi, yang harus kita tentukan terlebih dahulu support vektor, hyperplane, dan margin. Serta kita juga telah membahas bagaimana jika tidak linear, kita gunakan kernel trick.